Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Persujudan kepada beliau yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Persujudan kepada beliau yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Suatu berkah utama saya mendapat kesempatan untuk menambah kebaikan. Hari ini semua yang hadir juga memperoleh berkah utama. Datang ke wihara adalah berkah utama. Kenapa? Tidak bergaul dengan orang dungu. Saya yakin di wihara ini semua orang bukan orang dungu. Kita memperoleh berkah utama. Kedua, mendengarkan dhamma di saat yang tepat. Saya berbicara menyampaikan pesan dhamma. Yang hadir di sini memperoleh berkah. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin membaca seperti biasa, membaca renungan pagi, buah karya sendiri. Kehidupan merupakan proses dari perubahan. Saling bergantungan, sambung menyambung. Kenyataan saat ini merupakan buah karya sendiri. Tidak dapat ditukar. Suka dan tidak suka merupakan hasil dari langkah yang dipilih. Mempersiapkan masa depan, berdamai dengan diri sendiri, menyatu dengan alam kehidupan, menghindari perbuatan tidak baik, menebar banyak kebaikan, membersihkan batin dengan mengamati pikiran dalam kesadaran, mengkondisikan kehidupan tenang, damai, dan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Hari ini saya juga ingin menyampaikan, memberi contoh, cuma sayang yang saya ajak banyak yang gak hadir. Banyak orang kalau disuruh berbicara di depan merasa takut, grogi, malu. Padahal Sang Buddha telah menunjukkan, janganlah takut berbuat kebaikan. Berbicara di depan adalah kesempatan untuk berbuat kebaikan. Grogi wajar karena belum biasa. Mencuri juga grogi kalau belum pernah melakukan. Sekali melakukan, mengulang. Hasil gampang, grogi berkurang, berulang jadi kebiasaan. Mencuri tidak grogi lagi. Demikian juga berbicara di depan. Dulu pertama kali saya berbicara di Meta Wihara di Jalan MT Haryono,
saya dikasih sebuah buku. Nih, tolong dibaca di depan. Saya baca. Kama, karma. Grogi, suaranya bergetar. Karena belum pernah. Tapi hari ini saya berbicara tanpa melihat teks. Biasa saja. Enggak takut, enggak grogi. Bahkan bu guru yang biasa bicara di depan kelas disuruh ceramah di Metawihara, grogi semalaman enggak bisa tidur. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena tidak pernah bicara di depan Anda, padahal Anda sama. Kalau bu guru itu mengajar di depan kelas, padahal di depan kelas lebih banyak. Bisa mencapai 30 orang. Tapi karena yang dihadapi anak-anak, dianggap bahwa ini saya akan memberikan. Itu karena pola pikir kita. Saat disuruh bicara di depan, pola pikir kita, inilah saya hari ini berbicara dengan orang-orang yang lebih tua dengan saya, banyak yang lebih pandai. Grogi, takut. Padahal ajaran Sang Buddha sudah dihafal. Takutlah berbuat jahat. Malu berbuat jahat, takut akan akibat dari perbuatan jahat. Praktekanlah, itu ajaran Sang Buddha. Bukan berbicara di depan kita malu, takut. Cobalah, saya yakin pasti semuanya bisa. Tergantung kita mau atau tidak. Pada hari ini saya ingin membacakan sebuah artikel dengan judul Kama atau Karma, ditulis oleh Bante Dhammawuddho Mahathera. Kama biasanya merupakan subjek yang menarik karena berhubungan dengan setiap orang yang terdapat banyak aspek yang berbeda. Terdapat banyak hukum alam yang menyangkut hidup kita. Tetapi yang paling penting adalah hukum Kama Vipaka. Di dalam Sutta Anguttara Nikaya 663, Sang Buddha berkata, kehendak para biku yang saya sebut kama setelah berkehendak orang melakukan sesuatu tindakan lewat tubuh, ucapan, atau pikiran. Ini berarti bahwa tindakan yang dikehendaki adalah kama dan vipaka adalah akibat atau pengaruh daripadanya. Akibatnya dapat segera masak beberapa waktu kemudian di dalam kehidupan ini, atau masak di kehidupan yang akan datang. Kama vipaka kadang-kadang diterjemahkan sebagai sebab dan akibat. Tetapi itu bukan terjemahan yang bagus, dikarenakan ada dua jenis sebab dan akibat. Sebab akibat duniawi dan sebab akibat kama. Perbedaan yang dapat dilihat sebagai contoh, ketika Anda mengemudi mobil dan tiba-tiba seorang anak kecil berlari menyeberang jalan dan Anda menabrak, menimbulkan pembunuhan. Anda tidak memiliki kehendak untuk membunuh anak itu. Jadi Anda tidak menciptakan kama apapun, tetapi Anda menabraknya dan keluarga anak tersebut mungkin saja menarik Anda keluar dari mobil. Ketika Anda berhenti dan memukulnya, Anda sebagai tambahan.
mereka mungkin saja menuntut Anda di pengadilan. Jadi adanya akibat dari pada melanggar anak tersebut, yakni Anda mendapat pukulan, dituntut di pengadilan, tetapi itu adalah sebab dan akibat yang bersifat duniawi. Ini tidak berhubungan dengan kama. Dengan kama wipaka Buddhis, karena tidak adanya kehendak dari Anda untuk membunuh anak tersebut. Jadi kita harus membedakan dengan jelas antara sebab dan akibat duniawi dengan kama wipaka. Keduanya berbeda karena yang satu menyangkut tindakan yang disertai kehendak dan yang lainnya tidak. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kita menciptakan kama? Kama diciptakan melalui 3 pintu, yakni tubuh, ucapan, dan pikiran. Kama tak baik dari tubuh adalah membunuh, mencuri, berasusila. Kama tak baik dari ucapan, berbohong, mengadu domba antara yang satu dengan yang lain untuk menimbulkan ketidakharmonisan, berbicara kasar, bergosip. Kama tak baik dari pikiran adalah iri hati, tamak, dengki, benci, dan pandangan salah. Dari pikiran bukanlah banyak berpikiran atau berhayal, tetapi pikiran yang disertai kehendak. Apakah kama yang baik dan apakah kama yang tidak baik? Dengan kata lain, apakah kama baik dan kama buruk? Kama baik adalah kama yang bermanfaat bagi makhluk hidup, membantu makhluk hidup, dan membuat mereka berbahagia. Dengan cara demikian, kriteria baik dan buruk dalam ajaran Buddha adalah berbeda dengan ajaran agama lain. Pengaruh dari kama juga bersifat lama. Sebagai contoh, dalam salah satu Anggutara Nikaya 531, seorang putri raja yang bernama Sumana datang menemui Sang Buddha dan bertanya, apakah ada perbedaan antara seorang yang menyenangi perbuatan memberi makanan pada para biku dengan seorang lain yang tidak, jika keduanya dilahirkan di alam surga? Sang Buddha berkata, perbedaan antara kedua orang tersebut adalah si pemberi makanan mengungguli yang bukan pemberi makanan dalam hal panjangnya usia kehidupan, kecantikan, kebahagiaan, pengaruh, dan kekuasaan surgawi. Sang Buddha menyetujui adanya perbedaan. Pemberi makanan sebagai seorang biku akan mendapat lebih banyak persembahan, makanan, kain, jubah, obat-obatan dari umat awam. Lebih banyak orang akan menyenangi dirinya, mempunyai lebih banyak tempat dengan yang bukan pemberi makanan. Jadi kama adalah kehendak. Semalam kita sudah melakukan karma baik. Karena dengan niat berdana kirim jasa kebaikan kepada leluhur kita. Dan semalam kita memperoleh berkah mendengarkan Dhamma. Pada saat itu Bante menguraikan, umat Buddha banyak
yang memiliki pandangan salah, pandangan keliru. Karena ini kesalahan di masa lalu. Saya memilih agama Buddha karena agama Buddha adalah agama yang paling bebas, tidak ditakut-takuti. Kenapa? Datang ke wihara boleh, tidak juga nggak apa-apa. Itu pandangan keliru. Seperti semalam dikatakan oleh Bante, bahwa datang ke wihara adalah keharusan bagi umat Buddha. Kenapa saya tekankan keharusan? Karena Sang Buddha mengajarkan kita jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, bersihkan hati dan pikiran. Itulah ajaran semua Buddha. Datang ke wihara, kita berbuat kebaikan, memperoleh berkah. Seperti tadi saya katakan, bergaul dengan orang yang tidak bergaul dengan orang dungu, itu kita memperoleh berkah. Mendengarkan dhamma, kita memperoleh berkah. Berbahagialah yang hari ini hadir karena kita memperoleh berkah. Banyak orang mencari berkah, pergi menjauh ke sana kian kemari, ke bukit, ke tempat keramat. Semoga saya memperoleh berkah keselamatan, berkah keberuntungan. Kalau kita mencari berkah, pasti kita akan memperoleh. Asal kita mau mengikuti ajaran Sang Buddha. Bukan bangga menjadi umat Buddha, tetapi praktek. Nah, disinilah kejelekan umat Buddha. Bangga mempunyai guru Buddha yang luar biasa, tetapi kalau disuruh praktek, sungkan. Contoh, ada praktek dhamma yang paling gampang, gratis, tidak perlu keluar, seperti tadi yang telah kita lakukan. Meditasi. Tidak butuh waktu lama, 15 menit. Tetapi kita berlatih secara rutin. Bangun pagi, cuci muka, langsung duduk, latihan meditasi 15 menit. Walaupun belum tentu kita selama 15 menit pikiran kita terpusat pada objek. Minimum kita sudah berjuang, berusaha. Itulah kita sudah memperoleh berkah, memperoleh kebaikan. Tetapi umat Buddha kalau disuruh meditasi, diajak kebaktian, semalam Patidana, wihara ini penuh, lebih dari 150 orang. Hari ini hanya 2 atau 30 orang. Itulah ciri khas umat Buddha. Kalau ada ritual besar, wiharanya penuh. Tetapi kalau diajak puja bakti, sepi. Apalagi diajak latihan meditasi. Padahal puja bakti, latihan meditasi untuk siapa? Dari siapa? Bukan dari orang lain. Dari saya untuk saya. Dan
semua yang dilakukan oleh semua makhluk hidup pasti akan kembali kepada si pelaku. Ibu, bapak, saudara dalam Dhamma, marilah kita praktek Dhamma. Jangan hanya bangga dengan Dhamma. Dhamma ajaran kebenaran. Dhamma adalah pegangan hidup. Mungkin kita hafal. Dhamma pegangan hidupku. Sama saja dengan saya bangsa Indonesia. Dengan pegangan hidup Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu. Tetapi kalau kamu nggak nurut, tak pentung. Mana prakteknya? Bukan hanya semboyan yang bagus, tapi mari kita praktekkan. Praktek Dhamma. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita ingin memperoleh berkah, ya tebar bibit berkah. Seperti yang gampang itu tadi, tidak bergaul dengan orang dungu, mendengarkan Dhamma di saat yang tepat, tinggal di tempat yang sesuai, itulah berkah utama. Jadi kalau kita ingin memperoleh berkah, kondisikanlah agar kita mendapat berkah. Yang sederhana, jangan membenci, jangan banyak menuntut, jangan suka marah, jangan suka ngerumpi yang tidak bermanfaat. Lebih baik kita gunakan waktu untuk datang ke wihara. Wiharanya kebaktiannya 7:30. Saya dari Senin sampai Sabtu itu kerja 6:30 sudah harus sampai kantor. Jadi hari Minggu itu hari free, hari kebebasan. Saya ingin bangun siang. Itu adalah pilihan. Pilihan kita sendiri, dan kita sendiri yang akan menerima akibatnya. Mau minta berkah atau mau menikmati tidur. Itu pilihan. Dan kita sendiri yang akan memperoleh, bukan orang lain. Dengan datang ke wihara, banyak hal yang telah kita peroleh. Saya pernah mendengar apa yang diberikan oleh wihara. Orang yang berkata demikian berarti orang itu memiliki pandangan salah, pandangan keliru. Sama saja dengan mengatakan umat Buddha boleh ke wihara, boleh tidak. Itu adalah agama yang terbebas, tidak ditakut-takuti dan tidak diharuskan. Itu pandangan keliru. Datang ke wihara wajib, karena Sang Buddha mengatakan kurangi kejahatan tambah kebajikan. Datang ke wihara adalah perbuatan baik. Itulah praktek Dhamma. Meditasi adalah perbuatan baik, itu praktek Dhamma. Praktek Dhamma yang paling gampang. Tetapi yang gampang biasanya sungkan. Kita kalah dengan sungkan. Nah, kadang-kadang dana paramita, ke wihara lagi-lagi dana. Coba, mari kita berpikir bijaksana. Kita datang ke wihara berdana 10.000, mengharap berkah yang berlimpah. Kalau mengharap begitu, daripada begitu lebih baik pasang lotre. Berharap sama saja.
mengharap. Tetapi kita setiap minggu datang ke wihara, sebulan 4 kali. Saya dana paramita 10.000. Sebulan cuma 40.000. Bagi saya itu berat. Oke, 40.000 nilainya besar. Bagi saya, tak kurangi dananya 5.000. Ya nggak apa-apa, tidak harus 20.000. Tapi mari kita lihat. Apa yang kita lihat? Mayoritas dari kita, saya yakin semua yang ada di sini pasti pegang HP. Bisa main WA-an. Tidak lihat usia. Saya ingin bertanya, berapa anggaran untuk beli kuota selama 1 bulan? Saya yakin minimum 50.000. Bahkan ada yang lebih. Lebih-lebih yang punya hobi berbagi video, melihat video. Itu pemborosan. Itu bukan kebaikan. Nilainya lebih besar kalau kita dana ke wihara 5.000. Sebulan 4 kali 5.000 cuma 20.000. Tapi ya, dengan ketulusan kita memberi, lah kita berdana. Kalau kita berbagi video, kita berdana kepada siapa? Berdana kepada orang kaya, operator yang punya Indosat, dan itu semua pengusaha, orang kaya. Kita nggak sadar, apalagi kalau ada. Bagikanlah ini, dewa akan melimpahkan berkah, keselamatan, keberuntungan kepada 10 orang. Anda tahun ini akan memperoleh berkah. Jika Anda berhenti sampai di Anda akan kena musibah. Umbrus, bohong. Karena saya nggak punya niat. Saya nggak berbuat buruk kok. Saya akan terima karma buruk. Yakinlah, itu tidak. Itu bohong. Itu adalah permainan dari pengusaha. Kita main berhitung. Mungkin kalau kita kirim hanya 100 rupiah. Kirim kali 10, saya sudah kirim 1.000 rupiah. Kirim di grup yang anggotanya 200 orang. Anggaplah 10 orang yang ikut-ikut kita ketularan, ikut ngirim. Berapa jumlahnya? Dia ngirim lagi, berantai. Itulah permainan. Sadarilah. Kita senang berbagi, tapi kita harus bijaksana memanfaatkan HP. Saya setiap pagi berbagi ceramah dhamma, tapi saya tidak membagikan ceramah lengkap. Kenapa? Karena kalau ceramah lengkap, panjang lebar, makan kuota banyak. Tidak semua orang suka, termasuk tulisan saya. Tidak sedikit yang mencela, membosankan. Tapi ada juga yang sengaja minta, Om tolong saya dikirimi. Ada. Bahkan terkadang jempol orang tua kelompat. Ada grup yang tidak saya kirimi tulisan. Ada orang yang berinisiatif copy paste dikirimkan ke grup itu. Ada juga yang demikian. Jadi masyarakat ini banyak. Tujuan saya berbagi pertama untuk diri saya sendiri. Merenung kebaikan. Membosankan, ya.
terkadang membosankan. Kenapa? Yang pasti setiap pagi ada semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu pasti ada. Tapi itu sebuah perenungan. Apakah memungkinkan kita mengharap semua makhluk hidup berbahagia? Nonsen. Tidak mungkin. Tetapi itu adalah sebuah perenungan untuk diri kita sendiri. Dengan mengharap semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalau kita ingat kata-kata itu, kita bisa menahan diri. Coba, di saat kita mau marah, ucapkan dulu semoga semua makhluk hidup berbahagia. Enggak jadi marah. Loh, baru mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, kok marah-marah? Enggak mungkin tercapai. Karena apa yang kita ada di dalam pikiran dan ucapan pasti akan kembali pada kita. Kalau kita marah-marah, memarahi, mencaci maki, walaupun dia anak buah kita melakukan kesalahan, sadarlah kita telah menanam karma buruk. Karena kemarahan ada niat. Dan apa manfaat dari kemarahan itu? Kepuasan sesaat. Apakah bermanfaat? Tidak ada manfaatnya, tapi malah merugikan. Kenapa? Marah, jengkel, sakit hati, ditensi, tensi menjadi naik. Tetapi di saat Anda tenang, damai, bahagia, ikhlas, apapun yang terjadi, itu harus saya terima. Itu harus saya jalani. Hidup kita damai, tentram, bahagia. Penyakit pun akan berkurang. Saya tidak berani penyakit akan hilang. Tidak mungkin. Karena hidup adalah perubahan. Lahir, tua, sakit, dan mati itu adalah pasti. Tidak bisa dihindari oleh semua makhluk hidup. Ibu, bapak, saudara dalam dhamma, marilah kita persiapkan diri mengkondisikan masa depan kita dengan menanam bibit kebahagiaan, bibit kebaikan. Karena apa yang kita lakukan saat ini adalah mengkondisikan kehidupan kita di waktu yang akan datang. Demikian juga orang susah dan orang yang biasa hidup berlebihan disuruh pertama kali latihan atasila. Salah satunya adanya setelah siang hari tidak makan. Kalau orang yang biasa hidup susah, kelaparan itu sudah biasa. Jadi sore tidak makan tidak masalah, tidur nyenyak. Tetapi orang yang tidak pernah merasakan kelaparan, menderitanya luar biasa. Saya juga pertama kali mencoba latihan atasila, tidak makan setelah tengah hari. Pertama kali dicoba, lagi-lagi minum air, minum teh manis, itu yang boleh sih. Tapi jadi penderitaan. Setelah minum pengen kencing. Setelah kencing mau tidur sejam bolak-balik lihat jam. Karena apa? Tuntutan perut. Perut lapar. Guling sana guling sini, nggak bisa tidur. Itu pertama kali mencoba.
Tetapi kalau sudah berkali-kali, lapar itu biasa. Itu permainan pikiran. Kenapa demikian? Sama saja. Kalau kita sudah biasa jam sekian makan, tetapi saat itu kita ada kesibukan yang luar biasa. Dan kesibukan itu membuat hati kita senang. Alarm di perut tidak akan bunyi karena kita sedang konsentrasi pada kegiatan kita. Tidak merasakan lapar padahal sudah lebih tengah hari tidak makan apapun. Itu bisa terjadi karena pikiran. Tetapi kalau kita sedang santai, kalau udah jam tengah 12, kok rasanya ini cacing-cacing di perut sudah mulai menarik. Sudah saatnya saya memberi makan pada cacing-cacing di perut saya. Dan terkadang malah bunyi perutnya. Itulah. Karena apa? Mereka dibangunkan oleh pikiran kita. Ini saatnya mau makan. Ini sudah saatnya. Jadi, marilah kita berlatih. Demikian juga saya harap suatu saat upacarika saya kasih buku catatan, tolong membaca di depan, jangan grogi. Kenapa? Itu adalah pembelajaran. Dan bagi saya berbicara dengan diawali membaca di depan, betul-betul memperoleh manfaat. Saat saya masih SMA. Pelajaran bahasa Indonesia, nilai saya selalu pas-pasan. Tidak pernah lebih dari angka 6. Tapi setelah peristiwa saya disuruh baca di wihara, diulang lagi, dan di saat itu di sekolahan ada tugas maju ke depan, boleh baca buku seolah-olah pidato. Karena saya sudah pernah dan saya membaca di depan lancar, ternyata untuk pertama kalinya saya dapat angka 7 di bahasa Indonesia. Itulah manfaat yang langsung. Kenapa? Karena sudah pernah, sudah biasa, penampilan sudah berbeda. Grogine berkurang, dredege hilang, walaupun di hati masih deg 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 deg. Tetapi itulah faktor kebiasaan. Jangan malu berbuat baik, jangan takut kebaikan, tetapi malu berbuat tidak baik dan takutlah akan akibat dari perbuatan tidak baik. Itulah salah satu ajaran Sang Buddha. Saya berharap marilah kita praktek dhamma. Untuk siapa? Untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena apa yang kita lakukan, kita sendiri yang akan menerimanya. Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan. Tidak ada yang bisa membuat kehidupan kita berbahagia selain diri kita sendiri. Walaupun dia belahan jiwa, dia ayah bunda tercinta, kita menerima belayan cinta kasih. Tetapi di saat kita kena marah, kena tegur, kita jengkel. Itu akibat diri sendiri. Tetapi kalau saat kita diberitahu, kita ditegur walaupun dengan kata-kata marah, kata-kata kasar, tetapi kalau kita bisa merubah pola pikir kita, mamaku benar. Ini nasihat untukku bermanfaat.
walaupun kita kena marah, hati kita tenang. Dan kita bisa merasakan bahagia. Jadi bahagia dan menderita itu sesungguhnya diri sendiri yang memilih. Itu pilihan. Kita dimarahi, dicaci maki, pada umumnya langsung tidak terima. Tetapi saya keluar dari pintu, di depan ada orang hahaha, tiba-tiba mencaci, kamu kurang ajar dan sebagainya. Kita lari sambil ketawa, tidak marah juga. Tetapi kalau yang marah-marah orang lain, kita nggak terima. Salahku apa? Tapi kalau yang memarahi orgil atau orang dengan gangguan jiwa, kita malah ketawa. Mimpi apa aku semalam? Keluar wihara, dimarahi oleh orang gila. Kenapa? Kenapa kita tidak mau marah-marah? Kenapa kita tidak mau membalas? Biasanya kan kalau kita dimarahi, dicaci, kita inginnya membalas. Apa yang kau lakukan padaku, aku bisa melakukan lebih dari itu. Kenapa terhadap orang gila kamu tidak bisa berpikir demikian? Itulah permainan pikiran. Oh, dia orang gila, saya bukan orang gila. Itulah kehidupan. Kehidupan adalah permainan dari pikiran kita sendiri. Karena itu marilah kita berjuang, kita belajar dari kehidupan. Karena dengan belajar dari kehidupan, kita akan menjadi kuat. Di wihara juga adalah tempat pembelajaran. Bukan berarti di wihara semuanya orang baik. Tapi saya juga tidak mengatakan di wihara semua orangnya jahat. Enggak. Tetapi terkadang ada ketersinggungan. Ketersinggungan kembali kepada diri kita masing-masing dalam menerima satu peristiwa. Maksud dia baik memberitahu, tetapi caranya yang salah. Merasa dipermalukan, merasa dihina. Tetapi kalau apa yang terjadi kita terima dengan senang hati, tanpa merasa sakit hati, merasa tersinggung itu tidak akan muncul. Semua itu kembali pada pikiran kita. Obahlah pikiran kita seperti menghadapi orang dengan gangguan jiwa. Walaupun dihina, kita tidak akan menjadi sampah. Disanjung-sanjung, kita juga tidak akan menjadi orang mulia. Kita akan dihormati karena pikiran, ucapan, dan perbuatan dari kita semua. Demikian uraian pesan Dhamma pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Semoga kebaikan yang saya lakukan melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal, juga kepada semua makhluk yang berada di sekitar sini, baik yang tampak maupun yang tidak nampak. Semoga semuanya berbahagia sampai sata bantu sikitata. Sadu, sadu, sadu.